Bro Jibril kemana ya? Bro Jibril? Iya, kemarin ngabarin aku katanya dia biasa umroh biasa. Masya Allah. Biasa umroh biasa aja. Dia udah sini juga uang kan? Masya Allah. Jadi makanya kita sekarang insya Allah ngobrol di rumah satu dulu. Ya Ustaz ya. Insya Allah Ya kan. boleh, nggak apa-apa kan? Kan walaupun kosongan gini ya nggak apa-apa lah. Masa di rumah dia terus kan kali-kali ke rumah saya dong, biar silaturahmi tetap terjaga. Minimal pinjam satu. Jangan-jangan kalian kesini mau pinjam satu. Buat umroh. Oh, Kan soalnya katanya ini Ustaz, yang umroh tapi kan umroh di bulan Ramadan ini pahalanya seperti haji itu gimana Ustaz? Jadi anak pengen ngitiarin banget sampai mau minjem gitu. Kalau anak pinjam duluan gimana? Soalnya kalian datang itu saya mau pinjam. Jadi tips dan trik kalau ada yang manawi, langsung duluin aja. Duluin. Saya pinjam 110 ya. Jadi waktu baru assalamualaikum nih langsung. Langsung. Anda pernah praktekin itu ke teman anak, tapi bukan soal minjam. Soal apa? Jadi nanya duluan, kemana wae? Padahal saya menghilang. Bagus. Kita jawab dulu pertanyaan dia. Silakan. Jadi Jadi Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabat ketika memasuki bulan Ramadan, beliau SAW menyuruh untuk umroh karena kata Nabi SAW, ta'dilu hajjatan ma'i, pahala itu setara dengan haji bersamaku. Jadi saking gedenya pahala umroh ketika bulan Ramadan ini sampai pahalanya setara dengan haji bersama Nabi loh. Ini kan sesuatu yang spesial gitu, sesuatu yang jarang terjadi, bahkan ini hanya terjadi di bulan ini saja, di bulan Ramadan saja. Cuman ya nggak mengganti hajiannya, karena tetap wajib. Jadi kita Ramadan umroh, panggil saya haji. nah, balik-balik bisa gitu nggak jatuh balik? Enggak ya? Enggak, jadi tetap dia tidak menghilangkan kewajiban untuk berangkat haji di kemudian harinya. Kalau dia belum haji. Oke. Karena kan haji itu wajib cuma sekali Betul, dan mampu ya Ustaz ya. dan mampu gitu. Kalau nggak mampu nggak apa-apa Ustaz. Kalau nggak mampu, Kalau Mampu mampu ya ntar di depan bayar 5.000 tuh ke Pak Oga. Pak Haji. Oh iya. Nuhun, Pak Haji. Nuhun, Pak Haji. Kalau 10.000 bos, Pak Haji bos. Pak Haji. Iya iya, bagus jokesnya ya. Ya bener ini bener. Ayo, Ustaz. Iya, Jadi gimana? sebenarnya bahas soal umroh di bulan Ramadan, generasi Gen Z seperti Anda tuh Gen Z, mungkin Gen Z. dengan informasi bisa umroh mandiri makin semangat gitu. Iya, iya. Tapi pengen mengilmui. Nah ini. Jadi umroh mandiri itu sebenarnya kan sudah legal Betul. secara aturan Indonesia dan Saudinya. Karena kan ada aplikasi yang memudahkan yaitu Nusuk ya. Jadi tinggal ente nanti booking hotel bla bla bla. Cuman ya harus garis bawahi berarti costnya akan lebih mahal ketika sendiri. Momentumnya pas Ustaz sebenarnya. Gas main gas aja, tapi persiapannya itu tuh. Iya iya. Jadi jangan dipikir yang umroh kita doang enggak. Yang umroh kan seluruh dunia. Dan pas Ramadan malah lebih peak ya Ustaz. Yes, dan pas Ramadan ini memang the true high season tuh Ramadan. Bahkan yang orang Saudinya pun mereka pada umroh gitu. Apalagi di 10 malam terakhir. Itu udah lebih dari haji. Kalau dari ini Ustaz, dari segi apa ibadahnya, maksudnya tahapannya pun ibadahnya sama aja Ustaz ya? Sama aja, jadi tidak ada Yang yang membedakan antara umroh Di bulan lain. di bulan lain dengan bulan Ramadan. Cuman lebih ke effort sih, Gus. Oke. Jadi bakal lebih capek, bakal lebih padat. Oke. Kemudian kalau tidak baik memilih waktunya, kayak misalnya siang kan berarti lagi puasa, gitu. Oh iya benar. Kalau malam orang mau taraweh, habis buka. Jadi ini tricky waktunya, gitu. Ya ini pinter-pinternya kita mengambil waktu supaya nyaman lah ya. Iya. Kalau kita nunggu kosong nggak akan pernah kosong. Iya betul. Cuman ya diatur aja tuh. Misalnya, Strategi. udah deh strateginya. Kalau saya sih habis taraweh, semua orang mikir sama. jadi satu dunia mikir sama habis taraweh itu. Kalau Anda kan temennya suami sporty, jadi secara fisik mah Iya. kuat aja. Oke. Iya. Kuat aja gitu. Kuat aja. Tapi ternyata nggak hanya fisik kan ternyata persiapannya tuh. Iya, Tadi. benar, finansial juga kan harus siap karena udah jelas hotel akan lebih mahal. Oh, Benar. Pantes kan mampu ya Pak Jibril ya? Mau. Dia kayaknya di depan. Dan itu ya gini lah. Jadi dalam kaidahnya itu makin gede pengorbanan kita untuk sebuah ibadah,
makin gede juga pahalanya. Makanya Nabi menggaransi orang yang berangkat umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersama kurban. Itu kan gede banget pahalanya. Karena tantangan, effort, terus cost-nya lebih gede dibandingkan umroh-umroh di bulan yang lain. Berbeza. Jadi berarti kalau untuk strategi sendiri nggak bisa dijadiin umroh pertama pengen di Ramadan nih. Nanti Katanya kayaknya jangan ya mungkin ya. Sebenarnya bisa aja kalau mentalnya oke dan mental dan fisik yang oke ya. Sebenarnya bisa aja memungkinkan. Dan tapi saran aneh sih jangan jalan. Kalau umroh pertama jangan jalan mandiri. Oke. Di sana Anda bisa bahasa Arab tidak. Walaupun sih kalau pedagang kan ada translator ada. Cuman kan capek ntar di imigrasi begitu ya. Sebenarnya orang-orang Saudi sudah mulai belajar banyak bahasa kita. Iya. Nggak terlalu capek. Terus bahasa Inggris juga mereka bisa. Ya intinya umroh mandiri Ramadan itu sangat tantangan gitu loh. Baiknya sih kalau mau mandiri tetap di sananya kita butuh mutawif, butuh pendamping orang lokal ya. Orang kita yang di sana yang kasih tahu trik-trik kita mudah di sana. Mungkin di sana. Bocorin kan dikit trik-triknya. Trik apa? Tips kita. Tipsnya sih bulan Ramadan ini kita betul-betul memaksimalkan waktu, mengoptimalkan waktu. Jadi ketika siang kita istirahat, kemudian udah mulai masuk asar, kita udah mulai masuk ke masjid, dan jangan khawatir terbuka di mana. Nah itu perlu hunting takjil nggak sih? Tidak perlu seperti di kita dan di sana itu disediakan. Jangankan puasa wajib, puasa sunnah aja hari Senin sama Kamis berlomba-lomba saja. Hari-hari ada. Masya Allah. Jadi mereka berlomba. Ente bawang dikit, pokoknya depan roti dah. Bawang dikit depan ada Minimal itu ya, minim. Jadi ada si satu bungkusan itu ya. Bungkusan itu isinya tuh ada yogurt, ada kurma, ada air, ada roti. Ada cecepan gitu nggak sih? Oh itu hoax itu. Oh enggak. Bawaan juga tuh. Gak ada gitu. Di itu mah tukang goreng ya. Ayah sih orang kan kurma mah sunnah Sat. Yang wajib apa? Gorengan. Ada sih orang-orang kita jualan. Nah, orang Saudi juga udah mulai bikin tuh kayak bakwan. Tapi rasanya tuh jika bakwan. Terus segede kieu tah, segede lungana kieu. Bakwan Jakarta. Gede-gede. Oh iya. Kerupuk Jakarta gede-gede. Kan kalau kita mah one bite-nya gini. Iya. Maksudnya gini Betivo. Kecil-kecil makanan. Ada kecil-kecil. Kayak makanan. Kosong. Kenapa jadi ngomongin tadi lagi umroh? Oh iya. Intinya kita nggak perlu was-was takut bukanya gimana. Insya Allah ada yang nyediain. Terus saran Ustaz sih kalau mau Ramadan di sana harus punya teman. First timer nggak boleh sendirian. Karena tas banget ngerti sih. Orang tuh kalau di Makkah tuh lebih crowded dibanding di Madinah. Masya Allah. Karena orang lomba-lomba pengen 100.000 sholat, terus ngejar Lailatul Qadar Ramadan. Oh iya benar. Wah itu berkali-kali lipat. Kali-kali lipat sih gitu. Makanya bro, ayo kita berangkat. Iya gitu ya. Insya Allah. Kayak travel umroh yang mana ya? Hei, yang ini nih. Ngecek dulu. Iya. Ada nggak emang? Biasanya ada apa, Gus? Ada apa? Statistik. Waduh. Ada data. Coba kasih data. kasih data dong. Nah, lihat. Bentar ya. Oke. Jadi sekarang di 2023 itu jamaah Gen Z dan milenial Gen Z dan milenial itu meningkat Sat. Jadi semakin meningkat sampai saat. Jadi kemampuan mereka buat umroh tuh seperti tujuan wisata ya salah satunya mungkin ya. Iya, satu itu, kedua informasi ya Sat ya? Informasi dan lebih mudah. ada variasi harga. Oke. Mereka Anak-anak Gen Z kan duitnya kan si paling nanggung. Betul. Iya, hari ini jajan, besok lapar gitu. Iya. Rela lapar untuk jajan brutal lagi. Iya. Tapi nggak apa-apa karena dia sekarang effortnya buat ibadah gitu. Nah, Walaupun pulang umroh ya habis. nyari lagi. Biar semangat. Nah, karena peningkatan itu memang dipicu dengan variasi harga travel. Betul. Dan juga informasi mungkin Sat ya. Yes. Sekarang kan lebih mudah, terus juga teman-teman juga bisa belajar sambil dengerin podcast kita juga nih ya tentang negara Arabnya sendiri juga udah open menjadi destinasi lebih wisata. ke iya betul, bukan open secara ini ya. Jadi dia udah mendeklarasikan diri sebagai negara wisata. Iya. Dan wisata the real wisata religi. Waduh. Nah tapi Sat, perihal Sat, cuaca gitu itu gimana Sat? Kalau misalnya Kalau tahun ini cuaca Ramadannya lagi dingin justru. Lagi musim
Rambutan atau musim dingin? Musim dingin dong. Dia kan musimnya cuma 2, Iya. panas banget dan dingin banget. Sekarang kan Februari nih. Februari itu ya masih di angka 20. Oh, oke. Masih di angka bisa nemu belasan lah kalau subuh-subuh gitu kalau di Madinah tuh. Oke, baik. Jadi Ramadan friendly tuh tahun. Iya, betul kan. Dan tahun depan juga lebih dingin lagi kan lebih mundur. Oh, oke, Masya Allah, benar. Gitu. Ada Jadi bener. aman aja sih kalau Eid itu nggak terlalu ini. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan pribadi sebenarnya saat ini. Dalam Kan keutamaan perempuan untuk berdiam di rumah ya. Kalau sholat, kalau di sana lagi semangatnya banyak Gen Z nggak tahu, mereka gas aja gitu sholat. Gini. Gimana? Jadi secara dalil umum perempuan itu sholatnya di rumah. Nabi ngomongnya di mana waktu itu? Di rumah, di kamar. No, Nabi pada saat itu ngomong perempuan itu sholatnya di rumah di Masjid Nabawi, bro. Oh, jadi rumahnya ya. di situ Ngerti nggak sih? yang dimaksud. Ngerti nggak sih? Ketika Nabi bilang itu di Masjid Nabawi ke perempuan-perempuan bahwa sholat perempuan itu lebih baik dari di rumah. Masjid Nabawi itu 1000 pahalanya loh. Ya. Tapi perempuan itu lebih baik tetap di rumah. Berarti lebih dari 1000 dong loh, gitu. Berarti rewardnya sebenarnya lebih besar. Cuman ketika ada yang lain ada, ketika istri-istri kalian meminta izin untuk datang ke masjid, izinkanlah. Artinya suami harus mendampingi istrinya. Yang belum punya suami nikah. Atau dia minta izin sama mahramnya. untuk harus diantar. Ya kalau safar kayak umroh ya harus diantar, nggak boleh berangkat sendirian dong. Nah, itu Ustaz. Yang pertama kali, umroh pertama kali. Ini khilaf. Ulama-ulama zaman sekarang ada yang membolehkan. Cuman kalau saya tetap kekeh dengan karena saya penganut fikih klasik gitu ya. Lebih cari aman aja sih. Cari aman aja. Perempuan safar Paling jauh. paling ya udah jauh tuh naik pesawat. Iya, sudah makanya jauh, itu saya jauh, makanya. harus pakai mahram. Harus pakai mahram. Bahaya. Dan perempuan tidak bisa menjadi mahram buat perempuan lainnya. Oh. Kita bertiga perempuan Besti semua besti. nggak bisa. Tidak bisa dong, harus ada laki-laki gitu. Jadi saya nggak nyalahin fatwa-fatwa terkini atau ustadz-ustadz yang lebih tinggi. Cuman kalau ente nanya anak, ya jawabannya gitu. Berarti minimal kakaknya kalau dia Minimal sadar. suami nikah dulu. Oh, nikah dulu. Jadi budgetnya mending buat nikah ya dibanding buat umroh gitu. Kan budget nikah dari suami. Oh iya benar sih. Kan ada yang patungan sih. Ya ada juga. Yang baru nikah Heeh. belum bisa membawa istrinya keluar dari rumah keluarga. Tapi nabung umroh, mana yang lebih duluan, Ustaz? Umroh dulu atau bawa istri dulu keluar dari kondisi di rumahnya ada bukan mahram nih, misalnya kakaknya punya suami, lebih utama menyelamatkan istri dari Kan atau suami itu memberi nafkahnya 3, pakaian, makan, pakaian, rumah tinggal. berarti Gak ada umroh Umroh kan sih. sedikit. Bukan. berarti tabungannya ke situ dulu ya. Yes, gitu bro. Oke. Jadi jangan takut, kita susul aja di video. Susul, insya Allah. Sekarang ya. Mumpung kita masih awal Ramadan gitu loh. Makan dulu tapi Ustaz bukan dulu. Oh, Kalau iya, saya iya. bentar ya. Kayaknya. Ada insya Allah. Siapa tuh? Ya, Ustaz.